Nanti kalau misalnya ada berita-berita atau berita-berita unik gitu ya seputar sipil yang teman-teman lihat yang mau kita bahas, langsung aja masukkan ke DM Instagram Handal Studio. Kabupaten Banyumas terjatuh dari jembatan viral di media sosial. Pengendara motor dalam keadaan baik usai terjatuh ke bawah jembatan. Alhamdulillah. Oke, ke Irwan dulu ya. Wan, gimana Irwan? Apa yang Irwan tahu tentang Pasopati? Kan Irwan itu udah tinggal di daerah Bandung Raya cukup lama nih ya, dari lahir kok. Bandung Raya. Kalau saya orang kabupaten sebetulnya kan. Kalau kita dengar kota Bandung pasti yang ditampilkan itu kalau nggak gedung sate ya Pasupati gitu. Ya. Kondisi tanah yang ada di lokasi sirkuit Formula E itu karakteristiknya bisa dibilang ya tanah lunak gitu. Nah kalau tanah lunak ya berarti dampaknya atau permasalahan umumnya yang pertama. Oke Sobat Handal semua, balik lagi di konten yang sudah lama tidak rilis. Padahal ini adalah konten-konten awal yang sangat kami banggakan ya. Tapi terlalu asik dengan ngolong, dengan battle-battlenya, dengan game, dengan apa lagi ya. Dengan vloggingnya, macam-macam lah. Tapi tentu konten ini harus tetap ada karena potensi sekali dan kami lihat cukup dinanti ya. Betul nggak Dal sama Irwan? Iya Pak, bener banget. Jadi kelihatan dari orang-orang banyak yang ngasih semacam DM ke kita gitu ya. Bahas ini dong, jelasin tentang ini dong ya, walaupun cuma segelintir orang ya. Yeah. Dan mungkin apa ya terlalu berharap tinggi sama kita. Padahal kan kita juga ya sama-sama belajar aja, cuman ya mungkin pengen dibahas dari sisi kita ya. Cuman ya balik lagi ya, kita cuma bisa bahas sebisa kita aja. Betul sekali. Ini jadi tantangan juga buat kita, apalagi kalau misalkan kita belum lihat video sebelumnya. Maksudnya kita ngelihat cuma sekali terus kita review, jadi kita kayak diuji juga pengetahuan kita nih Wandal. Wah nih kita bisa nggak nih menanggapi ini dan tahu nggak di sisi teknisnya gimana gitu. Itu menarik sih untuk mengasah kita ilmu kita ya gitu ya, dan tentunya kalau bermanfaat ya pastinya buat teman-teman yang nonton. Oke, daripada berlama-lama kita langsung saja lihat beritanya. Berita pertama. Apa tuh, Bah? Berita pertama itu adalah, kita nonton aja dulu. Kabupaten Banyumas terjatuh dari jembatan viral di media sosial. Pengendara motor dalam keadaan baik usai terjatuh ke bawah jembatan. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah baik-baik saja. Oh iya. Iya siap. Ini hening. Inilah video detik-detik jatuhnya motor ke jembatan Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah. Video ini diunggah akun Twitter @JawaShitPost pada Senin kemarin. Hingga kini belum ada keterangan dan bagaimana nasib pengendara motor tersebut. Namun dalam video pemotor terlihat bangun dalam keadaan baik. Ini jalannya jalan nasional atau jalan provinsi? Oh, ini yang jelas bukan nasional, entah kota, entah kabupaten, karena markanya warna putih. Mantap sekali. Oke, kita lanjut. Ini ada jembatan setelah tikungan. Overpass. Video yang kemudian menjadi viral ini memunculkan beragam komentar. Overpass karena bawahnya jalan tol gitu, kan jembatan lah, tapi bukan flyover, apalagi flyover. Nah, kita lihat ya, sebelum kepleset ini nih guys ada semacam tanah nih. Tanah, pasir ya. Ini bisa jadi satu faktor yang menyebabkan motor ini jatuh. Kedua, kalau misalkan dilihat ya, ini perlu dicek nih super elevasinya gimana? Maksudnya ada tidak? Apa itu super elevasi? Super elevasi itu adalah simpelnya sih jalan itu kan kalau misalkan kita lewat itu dia nggak datar ya, tapi ada kemiringan sedikit ke arah drainasenya untuk membuang air. Makanya nggak mungkin teman-teman menemui jalan yang datar. Kalau ketemu berarti itu ada yang salah dengan jalannya. Nah, super elevasi itu bisa teman-teman lihat. Jadi level dari kemiringan jalannya itu sejajar dan itu letaknya dibelokkan. Logikanya ya kalau misalkan kita belok ke kanan sedangkan nanti kemiringan jalannya ke kiri, itu kan pasti ya nggak mungkin lah ya, kita pasti kepleset kan. Kalau di bahasa sipilnya itu gaya sentrifugalnya sangat didorong, maksud itu jadi tidak disolusikan gitu gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu apa sih? Gaya sentrifugal itu adalah gaya ketika kita belok nih teman-teman, misalkan lagi berkendara nih ya, terus kita banting setir ke kiri, badan kita kan pasti ke kanan kan. Kalau kita ke kanan, dia pasti ke kiri. Bentar biar balik lagi. Nah, jadi kan pasti kebanting ya. Nah itu gaya sentrifugal. Nah biar gaya sentrifugal itu tidak terjadi atau diminimalisir, maka saat dibelokkan perlu ada super elevasi. Nah jalan di kejadian yang jatuh ini itu nggak kelihatan ada super elevasinya kalau kita lihat ya. Ditambah ada pasir di sini atau ada material
tanah atau batu-batuan lah ya. Makanya ini memunculkan jatuh. Komentar. Dia kagok di situ. Ditambah yang ketiga, faktor ketiga, dia kebut tuh. Dia nyelip, udah menyelip. Video yang udah belokan kali ini memunculkan beragam komentar di media sosial. Gitu. Jadi ini 3 faktor sih menurut Mbak Hana ya. Atau mungkin yang keempat ada satu lagi, tidak adanya rambu yang menjelaskan kecepatan rencana yang harus dilewati di ruas tersebut. Itu sih ini buat kasus pertama ya. Menurut Mbak Hana sih ada 4 faktor tuh yang menyebabkan kenapa bapak-bapak atau mas-mas itu bisa jatuh dan alhamdulillah selamat. Nambahin. Muncul satu pertanyaan, berarti kan kalau begitu semakin tinggi kecepatannya, maka super elevasinya pun akan berbeda nggak sih? Ya, tapi tergantung tikungannya juga. Dia termasuk radiusnya. FF lagi. First circle gitu-gitu. Free fire. Ada pengaruhnya, ada tabelnya juga. Satu. Jadi ada dengan kecepatan sekian, daerah maksimumnya, kemiringannya berapa. Terus misalkan dengan kecepatan sekian, radiusnya berapa, nah itu ada tabel-tabelnya. Semakin besar radiusnya, bisa jadi itu nggak ada super elevasinya. Misalkan ya radiusnya itu 5.000, kan gede banget ya. Nah itu nggak ada super elevasinya, maksudnya si jalannya itu kemiringannya tetap 2% nggak miring kayak gini, itu nggak apa-apa. Karena ya dia kayak lurus aja kan, sebenarnya cuma belok dikit kan. Karena dia bisa menjaga kecepatan rencananya. Nah, itu dia. Misalkan kita ambil yang 20 km per jam, radiusnya 175. Nah, ini lengkung peralihan. Jadi lengkung peralihan tuh dari 2% tuh kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung. Misalkan di sini super elevasi 2,4. Maksudnya nggak langsung miring 2,4 langsung gitu. Itu kan pasti pelan-pelan kan ada pelan-pelan dulu berapa gitu kan sampai nanti 2,4. Nah, itu kalau misalkan dilihat itu 9 meter jaraknya. Kalau dengan radius 175 kecepatan 20. Menarik itu dari sisi geometrik. Sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini adalah berita dari dunia flyover ya teman-teman. Jadi Jalan Layang Pasopati itu berubah nama jadi Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Akuanya di sini, yang kedua satu langkah udah betul. Nah, satu langkah sejengkal tisu. Nah, zaman Belanda tahun 1939 kalau tidak salah ya, luas pulau itu diukurnya 3 mil. Sayangnya. Jadi kalau ini pulau, batasnya pantainya, pantai Bodas, pantai Hitam. Si aqua ini 3 mil, paham ya? Itulah cara ngitung luas dulu. Akibatnya antara 2 aqua ini itu dianggap sebagai wilayah internasional. Coba bayangkan. Jadi kapal-kapal Belanda baheula Pak, melewati Selat Makassar, melewati Kalimantan, Sumatera, tanpa ada yang bisa mencegah. Jadi ibaratnya coba Bu Cinta lewat sebagai orang asing, bebasnya pulang anting gitu. Ya. Maju mundur jangan muter. Maju mundur gitu. Sekarang oleh perjuangan wawasan Nusantara 57 oleh idenya Insinyur Haji Juanda, kalau deklarasi Haji Juanda masih gagasan, tapi yang ketok palunya, kebetulan palunya tidak hilang di PBB itu adalah perjuangan mang tahun-tahun Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, tepuk tangan. Yang menyebabkan tidak boleh ada lagi orang asing karena tengah sekarang sudah menjadi wilayah Republik Indonesia, kira-kira begitu. Oke, Irwan dulu ya. Wan, gimana Irwan? Apa yang Irwan tahu tentang Pasopati? Kan Irwan itu udah tinggal di daerah Bandung Raya cukup lama nih, dari lahir kok. Bandung Raya. Kalau saya orang kabupaten sebetulnya kan. Cuma ya sebagai orang Bandung keneh ya, saya merasa memiliki Pasupati. Yang tahu nggak Pasupati itu singkatan? Pasteur dan Surapati. Nah, Pasteur dan Surapati gitu. Jadi ini tuh ikonik banget ya teman-teman. Kalau kita dengar kota Bandung, pasti yang ditampilkan itu kalau nggak gedung sate ya Pasupati gitu.
Belum lagi ini Wan, banyak kalau misalkan kita scroll story banyak tuh pasti kalau yang lewat jembatan situ foto awan ada jembatan Pasupati. Iya. Pas pagi, pas sore gitu kan. Foto awan. Kayak nyindir diri sendiri ya nih. Nggak pernah foto awan. Foto jembatan pernah sering. Gimana coba? Depan Oke, lanjut kantor. Terus yang kedua, mungkin aku akan dilihat dari segi sejarahnya ya. Soalnya kita kan sipil. Cuman yang paling aku banggakan adalah dari jembatan ini. Yang pertama, ini adalah jembatan pertama yang tahan gempa di Indonesia. Wow. Menggunakan teknologi LUD, Look Apa Up tuh? Device. Look Out. Device. Look up Device. Oh, look LUD. Device, Wan. Device. Ikan dipais gitu. Pokoknya jembatan ini bakal kita bahas nanti ya teman-teman di kolong selanjutnya, dan insya Allah ini isinya insya Allah bakal daging semua. Jadi kita spill dikit aja. Panjangnya 2,8 km dengan lebar sekitar 21 meter. Metode pembangunannya menggunakan balance cantilever ya. Balance cantilever itu memanfaatkan prinsip cantilever tentunya. Nah, menurut Kang nih, maknanya apa sih flyover Pasupati itu diganti namanya yang awalnya Pasupati jadi Profesor Mokhtar Kusumaatmadja? Kalau aku sih, Wan, kita sering dengar katanya jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali pakai jas merah gitu kan. Merupakan sejarah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Ya, mungkin dengan digantinya nama supaya kita mengingat pahlawan terus gitu kan. Supaya kita terus mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan pada masa lalu gitulah. Mengingat perjuangan pahlawan pada masa lalu. Dan juga tidak hanya mengingat tapi menjadi pemicu semangat buat kita gitu. Oke, siap, kita lanjut ya. Jadi ke berita selanjutnya. Kali ini berita datang dari daerah ibu kota. Nah, ini dia. Kita tonton videonya. Kita mempunyai masa pelaksanaan 54 hari. Bayangkan teman-teman, 54 hari dengan cuaca seperti ini. Wow, 54 hari. Sahabat Kompas.com, penanggung jawab konstruksi sirkuit Formula E dari Jaya Konstruksi Ari Wibowo mengatakan bahwa lapisan bawah area tanah lumpur sirkuit Formula E menggunakan material bambu. Bambu berfungsi menahan beban konstruksi agar tidak turun saat digunakan untuk balapan. Ada dua alasan material bambu digunakan untuk melapisi lapisan bawah sirkuit. Pertama, sifat material bambu yang tahan terhadap air, dan kedua, material bambu bisa digunakan dengan cepat dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Menurut Ari, masalah pengerjaan sirkuit Formula E yang paling penting adalah masalah waktu yang sangat mepet. Ari akhirnya memilih material bambu sebagai lapisan bawah sirkuit karena material tersebut yang siap untuk dipakai. Opsi lainnya yakni menggunakan kayu-kayu keras asal Kalimantan yang mungkin tersedia dalam jumlah banyak, tetapi masih butuh waktu untuk pengirimannya. Ari mengatakan mencari stok bambu pun tidak semudah yang dibayangkan, sebab bambu yang dibutuhkan jumlahnya sangat besar. Jaya Konstruksi pun mengambil banyak bambu dari luar daerah seperti Palembang dan Lampung karena ketersediaannya di Jakarta kurang. Oke, menurut Bapak calon Profesor Dr. Zuhardiansyah Ramdhani, STRT, MTRT, MSCMN bagaimana ini menanggapi penggunaan bambu pada konstruksi jalan di sirkuit Formula E? Ya, sebenarnya biasa aja sih, Pak. Sebenarnya kan yang jadi masalah kan kondisi tanahnya. Kondisi tanah yang ada di lokasi sirkuit Formula E itu karakteristiknya bisa dibilang ya tanah lunak gitu. Nah, kalau tanah lunak ya berarti dampaknya atau permasalahan umumnya yang pertama dari daya dukung tanahnya tentu rendah. Kalau kita punya tanah yang lembek, lumpur ya dikasih beban pasti nggak belesek gitu kan ya. Karena itu pertama daya dukung, kedua penurunan, dan yang ketiga adalah waktu konsolidasi. Nah, mungkin yang masih ingat waktu kuliah konsolidasi ya. Nah, untuk mengatasi masalah itu makanya tanah lunak tersebut harus dilakukan
perbaikan atau perkuatan, Bang. Mungkin nama kerennya soil improvement. Nah, soil improvement ini bisa ada beberapa cara nih. Ada yang bisa kita lakukan dengan cara penimbunan secara bertahap. Jadi kita nimbun si tanah itu nggak kita buang, tapi kita timbun tapi secara bertahap. Yang kedua, atau kita lakukan dengan cara kita memberikan perkuatan pada tanah tersebut dengan cerucuk bambu. Sistem cerucuk bambu itu biasanya pertama tanahnya itu akan dikasih semacam tusuk pakai bambu dulu gitu loh, Bang. Nah, setelah dikasih cerucuk bambu per jarak yang udah ditentukan, baru atasnya dikasih matras. Matrasnya jangan dikira kayak matras tempat tidur ya, tapi matrasnya itu berupa matras bambu gitu, Pak. Jadi ibaratnya yang namanya matras kan pasti luas gitu kan. Nah, itu matras itu menggunakan material bambu. Cuman kurang lebih ya intinya sebenarnya penggunaan bambu pada perbaikan tanah itu sebenarnya bukan hal yang baru gitu, Pak ya. Bahkan ini udah sering atau banyak digunakan pada proyek-proyek konstruksi lainnya. Misalnya ada jalan tol Semarang Demak. Nah, terus yang kedua ada juga kalau nggak salah Bandara New Yogyakarta International Airport juga menggunakan konstruksi seperti itu gitu. Nah, bisa dilihat lah ini ya. Dan penggunaan material bambu ini udah didukung penuh sama instansi-instansi yang resmi gitu ya, kayak Kementerian PUPR, LAPI ITB dan sebagainya. Jadi proyek dari tol Semarang Demak ini itu sebagai uji coba skala penuh untuk penggunaan matras bambu ini. Nah, karena waktu itu aku dapat beritanya, jadi si bambu ini sebelum dilakukan atau dihamparkan di lapangan, itu udah benar-benar diuji coba dulu, Pak. Uji coba yang dilakukan pada struktur bambu itu yang ada uji tarik bambunya sama uji lenturnya. Jadi kita bisa tahu bagaimana kemampuan atau kapasitas tarik dan kapasitas lentur si matras bambunya. Itu sih paling. Ya, itu sesuatu yang baru yang cukup aneh ya. Tapi ini informasi yang ada tadi jelasin itu sudah cukup padat ya, Wan. Setuju banget ya, Wan. Oke. Nambahin nih, boleh nggak? Gitu. Boleh dong. Boleh. Jadi ingat yang di Pamargo juga kan pernah ada proyek fondasinya itu pakai bambu. Nah, kalau orang nanya bambu itu kan gampang laku kan, apalagi kena air ya nggak? Biasanya dilapis aspal bambunya tuh, itu dilapis anti air itu supaya lebih kuat. Mungkin Kang April punya insight lain? Gak ada. Oke, itu ya tadi 3 berita yang sangat luar biasa yang bisa Handal bawakan di berita dalam berhipotesa dalam berita sih namanya ya, belum ganti. Sempet ganti apa sih namanya? Ya pokoknya itulah ya. Jadi kita ngereaksi berita-berita yang ada dari video-video yang ada, terus kita komentarin berdasarkan wawasan kita saat ini. Bisa jadi nanti 5 tahun ke depan kita ngereak ini lagi, naon sih atau jawaban digoreng kalau bahasa Sunda gitu ya. Sorry kalau kasar, tapi maksudnya bisanya kasar gitu. Oke, itu aja ya teman-teman untuk ngereak video kali ini. Nanti kalau misalnya ada berita-berita atau berita-berita unik gitu ya seputar sipil yang teman-teman lihat yang mau kita bahas, langsung aja masukkan ke DM Instagram Handal Studio. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.